النبي السيد العربي لكم بلغت يدي ففرجوا كربي يا ساكن الحجرات فيحاني يا سندي يا بيت النبي السيد العربي لكم بلغت يدي ففرجوا كربي لا يرضى عني وجهكم أبدا حتى يطيب فيكم عيشي للأبد يا بيت النبي السيد العربي يا يدي ففرجوا كربي أنتم حياتي أنتم حياتي أنتم حياتي إذا شاهدتكم حضرت وإن أجبتم تغيروا من جسدي يا بيت النبي السيد العربي لكم بلغت يدي ففرجوا كربي أنا الفقير إليكم والغني بكم وليس لبعدكم درصا على أهلي يا بيت النبي السيد العربي لكم بلغت يدي ففرجوا كربي اللهم صل على محمد يا
وأصحابه الكرام ثم إلى أرواح مشايخنا ووالدينا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وقرابتنا وجميع جيراننا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yaliqu bi jalali wajhillah wa usalli wa usallimu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memohon kepada Allah mudah-mudahan segala amaliyah, ibadah dan kebaikan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan selama kita duduk di tempat ini segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan hidup, umur yang masih panjang, badan yang masih sehat. Mudah-mudahan bisa kita gunakan, kita isi dengan berbagai macam kebaikan. Salawat beserta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Pengajian malam ini kita mulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap sesuatu yang bernafas pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum. Dan setelah itu Allah akan menunaikan segala balasan dan pahala-pahala atas ibadah yang kalian lakukan. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa diselamatkan daripada api neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sesungguhnya itu adalah keberuntungan yang sesungguhnya. Yang artinya tujuan kehidupan akhir dari perjalanan kita adalah wa udkhilal jannah, atau kita dimasukkan oleh Allah ke tempat yang Allah Ta'ala persiapkan untuk orang-orang yang melakukan dosa selama hidup di dunia. Tujuan kita akhir dari perjalanan kita cuma dua. Imma kita masuk ke dalam surga, atau na'udzubillah kita masuk ke dalam api neraka. Pilihan dua tempat itu Allah Ta'ala perintahkan kepada kita memilihnya waktu di dunia. Kita yang mengambil jalan, kita yang menentukan jalannya. Tapi siapapun itu orangnya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap orang yang mempunyai nafas, setiap orang yang berjiwa, mempunyai jiwa, pasti akan merasakan kematian. Ini pasti. Nah, artinya kita sebenarnya ini tinggal
Dan antrian kita ini kadang kayak antrian gas. Antri gas baik-baik, antri gas berurutan. Siapa yang terdahulu datang, ini yang terdahulu dapat. Kecuali ada orang dalam datang berudi oleh pendahulunya. Antrian kita di dunia, siapa yang berdahulu datang, ini yang berdahulu boleh. Kalau masalah kematian, kadang menjamin antriannya kada tahu. Masalah umur itu rahasia. Ada orang yang berdahulu datang, artinya terdahulu lahir, umur panjang sekalinya berdahulu meninggal. Banyak mereka itu. Dan kadang menjamin juga orang yang peduli datang, terdahulu boleh kada. Banyak yang peduli. Tapi dari qatlul maut tanpa pengecualian pasti akan mengalami dan merasakan yang namanya kematian. Nah, kemudian kata ulama di sini ada bab yang menjelaskan babun nahyi an tabannil mauti wa du'a'i bihi li dararin nazala fil mal wal jasadi. Bab menjelaskan tentang larangan mencita-cita kematian dan berdoa supaya lekas mati, disebabkan karena ada ujian musibah baik pada hartanya atau pada dirinya. Nah, karena ada ujian harta tadi, karena diuji jiwanya dengan penyakit, lalu ia mencita-cita dan berdoa supaya lekas diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dilarang. Ada hadisnya. An Anasin dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukum al-mauta lidurrin nazala bihi. Janganlah sekali-kali kalian mencita-cita, menginginkan kematian disebabkan karena ada musibah yang sedang menimpanya. Fa in kana la budda mutamanniyan, kalau memang ternyata mau kada mau harus berdoa juga, maka ucapkanlah doa ini, ujar Nabi. Nah, ini doanya. Memang sudah kada boleh dihindari. Nah, maka ucapkanlah doa ini. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah hamba, panjangkanlah umur hamba jika kehidupan ini membawa kebaikan. Andai ulun hidup akan membawa mendatangkan kebaikan, bertambahnya kebaikan di dalam hidup ulun, maka panjangkan umur ulun. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah hamba jika kematian itu lebih baik untuk hamba. Nah, makna doa ini artinya kita tetap masih minta pilihan lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita yang berkehendak. Jangan kita yang berkehendak. Nah, kalau biar doanya lah dijasakan. Oh, jangan dijasakan. Ini kata kau diamalkan. Cuma biasanya doa ini ulun secara pribadi membaca apabila ada orang garing, ulun lihat orang ini kada lawas lagi, atau orang ini sudah kelawasan garing. Nah, lalu doakan pakai doa ini. Ya Allah, jika kehidupan lebih baik gesan sidin sehatakan.
Tapi andai kematian lebih baik untuk Sidin, nah maka wafat akan. Jadi kan yang didoakan ini kada sari. Artinya kan pilihan tetap di tangan Allah Subhanahu wa taala. Amunnya kita doakan, ya Allah, kasihan Sidin sudah kelawasan, mati akan. Orang yang asalnya hendak meninggal dunia timbul berdiri Sidin. Apanya wajar Sidin? Sehat langsung. Nah ini doanya. Atau pian melihat kuitan pinang kasihan sudah Sidin. Sedang didoakan, ya Allah, kasihan Sidin. Andai Sidin hidup lebih baik dan amal Sidin semakin baik, maka panjangkan umur Sidin, sehatkan badannya. Tapi andai kematian yang malah lebih baik untuk Sidin. Nah, kenapa? Karena andai Sidin ini hidup tapi garing terus. Garing sebulan, sehat setengah hari, garing pulang 2 bulan. Nah, dan Sidin ini ketika garing banyak menggerunung, sembahyang kada, puasa makinnya. Ini orang garing lah, lain orang sehat. Menggerunung kada ridho dengan ketentuan Allah Ta'ala. Ya Allah, Sidin kasihan, daripada membanyaki dosa Sidin, wafatkan Sidin kalau kematian lebih baik. Jadi itu ujian Nabi, kalau memang hendak juga berdoa, maka minta pilihkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini ulun pernah ditakuni oleh salah seorang babinian. Bolehlah ujar Sidin kita berdoa mencita-cita meninggal dunia supaya lakas meninggal. Ujar ulun takuni balik, kalau masalah boleh kada boleh, ini ada hukumnya, ada hadisnya. Ulun takuni balik, masalah pian apa? Lalu dijawab oleh Sidin, satu masalah di rumah tangga. Di rumah tangga, jadi di rumah tangga ini laki kada singgawian, anak sekolahan. Lalu ulun makan kawalah, alhamdulillah kau jadi 3 kali sehari. Ulun, apa alasan dia hendak minta nafas meninggal dunia? Dia makan 3 kali sehari, jangankan 3 kali, sekali sehari aja sudah syukur. Nang kayak dengan Rasulullah 3 hari. Yang dimakan oleh Nabi itu hanya kurma daun banyu putih. Sampai Rasulullah itu mengganjal parut Sidin, kalau cuma makan nasi kawar, masalahnya apa? Ya Bapak? Kalau masalah kita karena di harta, di usaha, di masalah di rezeki, selama kita masih awak guring betilam, itu lain masalah. Kenapa? Karena Rasulullah itu pernah Sidin, waktu Rasulullah guring, datanglah Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah Sayyidina Umar datang menghadap Rasulullah, Rasulullah bangun. Imbah Sidin bangun, dilihat oleh Sayyidina Umar, belakang Nabi ini bebalar. Artinya apa kan? Guring ditilam kan? Atau guring ditikar kan? Belakang Rasulullah bebalar. Kenapa? Karena Rasulullah itu guringnya di atas pelapah kurma. Nah kayak kita, daun liur disusun.
Pembangunan belakang. Kemudian kata Sayyidina Umar bin Khattab, ya Rasulullah, bukankah pian ini adalah Nabiullah? Kenapa pada minta kesenangan kepada Allah Ta'ala? Kenapa pada minta harta sampai pian mereka guling di pelapah kurma? Kalau kita masih kawal guling betilam, apa alasan kita hendak minta meninggal dunia? Kalau masih kawal makan sekali sehari, apa alasan kita hendak meninggal dunia? Gara-gara penyakit kita hendak minta meninggal, dipercepat meninggal dunia oleh Allah Ta'ala. Kita lihat nam kayak Nabiullah Ayyub alaihi salam. Kalau kita hendak minta meninggal dunia karena kita kada tahan disambati orang, nah ini kan ada istilah apa namanya? Bullying. Istilah bullying. Nabi Saleh alaihi salam nangke presiden saat sudah baik isi unta, silahkan nikmati susunya, silahkan minum, tapi tetap masih disambati. Kita orang baik lain, penyembah yang kada disarik kiri, disambati orang sarik. Biasa Nabi Saleh itu orang baik, berbuat baik, tapi masih disambati orang sakit hati kada? Sakit hati deh. Kita itu sakit hati ketika kebaikan kita kada dihargai orang, itu sakit hati. Apa masalah kita hendak bakas minta meninggal dunia? Jadi ulun tak boleh. Jadi ulun masalah apa? Masalah di dalam rumah tangga, masalah rezeki seharinya, mencari gawian ngadik belaluan, hendak minta bakas meninggal dunia. Kita ini rezeki kadang mesti lewat gawian. Rezeki kita ini kadang mesti harus lewat gawian. Siapa? Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu sidin kadang begawi tapi hidup. Dari mana rezeki sidin? Rezeki sidin dari sisa makanan orang. Jadi kalau ada orang yang berpada bunuh diri karena kada sing dapat, kada kamu dapat gawian, ini orang bungul. Orang bungul kada pintar. Inya menganggap makannya itu harus lewat gawian kada. Uwais Al-Qarni itu rezekinya kada lewat gawian, tapi lewat sisa rezeki orang. Zaman wayah ini kalau ada orang mati kelaparan dasar kada pintar. Orang tua apa pandang keluar kan? Iya kan? Kalau kelaparan datang ke warung, kadida duit hadangnya di situ. Biasanya banyak aja orang pada habis makan. Nah cuman kadang gengsi kita yang ganal. Kira-kira nasi makanan sisa itu bayar kada? Kalau makan ada bayar. Nah cuman terkadang kita yang harus memaksakan bahwa rezeki kita itu harus lewat gawian. Kata seberataan lewat gawian. Ada orang yang rezekinya kada usah bepaluh, kada usah boyuh, kada usah bepanas. Rezekinya lewat tangan. Saban kali sidin maafkan tangan berdoa, ada orang menjulung ke kantong. Ada yang lewat situ. Dan kita jangan juga sidin itu pengodarnya pegawai berdoa aja gawian. Yang memang lewat situ sudah rezeki sidin nang siapa. Nah jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketiga alasan
bagi kita untuk meminta kepada Allah supaya dipercepat untuk meninggal dunia. Wa ruwiya an Sahal bin Abdullah At-Tusturi, diriwayatkan daripada Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi annahu qala, bahwasanya beliau berkata, la yatamanna ahadukum al-mauta illa thalathatun, tidaklah salah seorang kalian mencita-cita kematian kecuali 3 orang. Satu, rajulun jahilun bima ba'dal maut. Yang mencita-cita kematian itu 3 orang aja. Satu adalah orang jahil, orang yang tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian. Dianggapnya imbah sudah meninggal dunia, hilang masalah. Dikiranya imbah sudah meninggal dunia, hilang penyakit. Kan banyak nanti itu. Ulun beberapa hari mengumpati berita-berita tentang orang-orang yang meninggal dunia disebabkan karena permasalahan kehidupan. Ada yang minum racun, ada yang meluncat dari atas ke bawah, cuman sekalinya kada mati juga, berujung batis patah, cacat seumur hidup. Ada orang yang karena masalah kehidupan anaknya, bininya, pernah ada yang dengar berita itu? Diapainya? Anaknya diracuninya, bininya. Ujar Imam Abdullah Sahal bin Abdullah At-Tusturi, orang yang mencita-cita kematian itu 3 orang aja. Satu, orang yang kada tahu apa yang akan terjadi setelah meninggal dunia, dikiranya setelah meninggal habis masalah kada. Masalah itu ada terus di dunia, ada masalah sampai ke dalam kubur ada masalah. Di dalam kubur ini masalahnya lebih kita. Kalau masalah kita di dunia, dihadang orang di rumah, ditagih orang saban hari, kita kawal aja kita. Kemana kah Basibik mau bawa lantaran? Ya, kawal aja buka. Tapi kalau di dalam kubur kemana buka ditamoni malaikat? Kita kira setelah meninggal dunia apa? Kita bersangkut paut lawan orang habis masalah kita kada, itu berkelanjutan sampai ke akhirat. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ujar Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi, orang yang menghabisi, orang yang mencita-cita kematian itu adalah orang yang tidak tahu apa yang akan terjadi setelah meninggal dunia. Yang kedua, aw rajulun yafirru min aqdarillahi ta'ala alaihi, orang yang lari daripada ketentuan Allah terhadap dirinya. Orang yang menghindari takdir. Dan yang ketiga, au mushtaqun muhibbun liliqa'illahi azza wa jalla, orang yang mencita-cita kematian itu adalah orang yang sangat merindukan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari 3 golongan ini, golongan ketiga ini yang paling baik. Artinya inya hendak lakas-lakas meninggal dunia supaya takas bertemu dengan
dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini biasanya terjadi kepada para aulia Allah. Karena ujar Al-Imam Hayyan bin Aswad, ujar sidin, al-mautu jisrun yuwassilul habiba ilal habib. Kematian itu adalah jembatan yang akan menyampaikan seorang kekasih dengan kekasihnya. Bahkan ahli zikir, orang-orang yang selalu berzikir selama hidup di dunia, hari raya bagi mereka itu adalah kematian. Kematian itu hari raya yang paling ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena dengan kematian itulah dinding pemisah ini akan hilang. Yuwassilu al-habiba yuwassilu al-habiba ila al-habib, yang akan menyampaikan seorang kekasih dengan kekasihnya. Yang selama ini kan menghalangi kita berjumpa dengan Allah itu adalah barzakh dunia ini, barzakh kehidupan. Dan ruh kita, ini ruh yang ada di dalam diri kita, selama ini terkurung oleh jasad kita yang zahir. Nih, dari atas kepala sampai ujung batis, ini yang mengurung kebebasan ruh kita. Tapi kalau sudah ruh tadi terpisah dari jasad, maka ruh tadi bebas akan menuju kepada siapa? Kepada kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini golongan ketiga ini adalah golongan orang-orang baik dan para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kematian itu adalah sesuatu yang sangat dirindukan oleh mereka. Ada kisah tentang malaikat maut yang datang menemui Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah malaikat maut sampai di hadapan Nabiullah Ibrahim, Nabi Ibrahim bertanya, "Wahai malaikat maut, ada apa datang ke sini?" Lalu ujar Nabi Ibrahim, lalu ujar malaikat maut, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya Allah telah memerintahkanku untuk mencabut rohmu." Lalu ujar Nabi Ibrahim, "Wahai malaikat maut, tolong sampaikan kepada Allah, apakah tega seorang kekasih memerintahkan orang lain untuk mencabut nyawa kekasihnya?" Naik malaikat maut tadi menghadap Allah. "Wahai Allah," ujar Ibrahim alaihissalam, "minta sampaikan apakah rela, apakah tega seorang kekasih memerintahkan orang lain untuk mencabut nyawa kekasihnya?" Lalu ujar Allah Ta'ala menjawab, "Wahai malaikatku, sampaikan kepada Ibrahim, tidakkah seorang kekasih merindukan untuk bertemu dengan kekasihnya?" Nah, lalu datang lagi malaikat maut menemui Nabi Ibrahim, disampaikan, "Wahai Ibrahim, sesungguhnya Allah Ta'ala berpesan, tidakkah seorang kekasih merindukan pertemuan dengan kekasihnya?" Mendengar itu ujar Nabi Ibrahim apa? "Wahai malaikat maut, cabutlah nyawaku saat ini juga." Nah, ini yang dihadang-hadang oleh para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kan ulun rancak menyampaikan, orang yang selama hidupnya itu beramal soleh, berbuat baik, berucap baik, berlaku baik, beribadah baik, sebelum meninggal dunia itu tempatnya sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Maka kada jarang orang-orang soleh dan para aulia Allah ini meninggal dalam keadaan senyum,
muhasidin, nyaman dilihat. Kenapa? Karena pada saat itulah hari-hari yang dinanti-nanti oleh mereka, hari yang akan mempertemukan antara seorang kekasih dengan kekasihnya. Mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan baik. Sponsor terus dari tadi. Orang lagi tegang. Qala ulama, para ulama berkata, al-mautu laysa bi'adamin mahdin wala fana'in sarfin wa innama huwa inqita'u ta'alluqir ruhi bil badan wa mufaraqatuhu wa hailulatun bainahuma. Jangan kita sangka setelah kita meninggal dunia segala sesuatu itu akan hilang dan terputus. Karena kematian itu bukan masalah hilang, maksudnya hilang kehidupan kita, atau masalah fananya kehidupan kita di dunia kada. Kehidupan itu, kematian itu, ujar ulama, hanyalah sebuah terputusnya hubungan roh dengan badan. Kaulah menangkap roh dia meninggal dunia itu bukan masalah fananya kehidupan, atau bukan masalah habisnya segala permasalahan, hilangnya segala permasalahan kada. Kematian itu hanya sebatas terpisahnya hubungan roh dengan badan. Itu aja. Dan berpindahnya roh ini dari satu kehidupan kepada kehidupan yang lain. Artinya apa? Setelah roh terpisah dengan badan, memang hilang masalah di badan, tapi pertanggungjawaban di roh ini akan sampai berpindah ke alam kubur. Nah, maka jangan sekali-kali kita karena ada masalah lalu kita hendak minta, ya Allah, tak kasih meninggal. Jangan. Karena roh kita masih ada pertanggungjawabannya setelah kehidupan di dunia ini. Wa huwa min a'zamil masaib. Dan perpindahan ruh dari alam dunia ke alam barzakh itu adalah musibah yang paling besar, musibah yang paling ganas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad sammahu Allah Ta'ala musibatan, dan Allah Ta'ala menyebutkan bahwa kematian itu adalah musibah yang paling besar untuk seorang hamba. Di dalam firman-Nya, fa asabakum musibatul mauti, dan Allah menguji kalian dengan ujian kematian. Nah, di sini Allah Ta'ala menyebutkan kematian itu sebagai ujian. Fal mautu huwa musibatul uzma, maka kematian itu adalah musibah yang paling besar. Yang kita menganggap musibah kehidupan kita itu sudah besar, musibah kematian jauh lebih besar.
Jadi jangan sampai kita membuang sepatu dapat sandal, mencita-cita masalah hilang, ternyata masalah yang lebih benar mahadam. Wa 'azzamu minhu al-ghaflatu anhu. Tapi ada lagi musibah yang lebih besar daripada kematian itu adalah lupa dengan kematian. Musibah yang lebih besar daripada kematian Allah Rabbi, ciptaan Allah Ta'ala. Musibah yang lebih besar daripada kematian adalah lupa dengan kematian. Itu lebih kenal. Orang yang masih ingat bahwa suatu hari dia akan meninggal dunia, artinya sadar, maka persiapan sudah ada. Yang ngalih itu orang yang kada ingat di mana? Dia mati umur 70, umur 80 baigal masih. Baigal tahu lagi. Gemai. Sorry ya. Umur 70 sudah. Umur tua masih menyasar mencari-cari jabatan. Umur tua ini orang-orang yang kada ingat dengan kematian ini adalah musibah yang lebih besar daripada kematian. Kenapa? Karena kalau manusia itu lalai dan kada ingat suatu hari ini akan meninggal dunia, persiapan tidak. Ayo pian musafir, pian hendak berjalan ke Jawa, duit kada membawa, baris kada bersambung. Ini orang nekat. Sama suatu hari kita akan sampai kepada satu titik kematian, tapi kita kada ingat bersambung. Ini orang yang nekat. Nah, ujar ulama, musibah yang lebih besar daripada kematian itu kada ingat dimati. Wal i'radu an dzikrihi, dan kada pernah menggunakan kesempatan hidupnya untuk memikirkan kematian tadi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang bisa kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan menambah nauzubillah lah, mudah-mudahan jangan sampai ada ibarat orang yang berkelahi itu sampai pembunuhan. Jangan sampai. Mudah-mudahan tidak, dan anak keluarga kita sebenarnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi menuntut tongatan dulu lah. Jadi ya amonnya berkelahi jua. Ini udah disampaikan berkelahi jua. Kada usah pakai napa-napa. Pakai untung aja. Atau misalnya pakai tangan aja. Amunnya uyuh kan bisa aja terbantai berdua. Yang terbantai kan bisa aja sudah. Karena keuyuhan esok bakawanan pulang. Jangan sampai terjadi karena ancamannya
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-qatil wal maqtul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang terbunuh itu di dalam neraka. Mudah-mudahan tidak terjadi. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, hadzal qatil fama balul maqtul? Kalau ini yang membunuh masuk neraka, masuk akal, ulun masih bisa terima. Fama balul maqtul, tapi ini yang dibunuh, kenapa jadi umpat-umpatan masuk neraka? Kan korban. Lalu dijawab oleh Nabi, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Ujar Nabi, Anda yang terbunuh ini masih hidup, kemungkinan besar inya yang akan membunuh. Maka kedua-duanya termasuk di situ. Nauzubillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, Islam ini agama yang paling lengkap, yang paling baik. Islam kada pernah menyuruh, kada pernah melarang kita jangan syarik. Islam kada menyuruh, kada melarang kita supaya jangan syarik. Tapi Islam mengarahkan kita apabila syarik jangan sampai berlebihan, diarahkan. Kalau kita benci, jangan sampai seolah kita zalim lawan orang itu. Islam kada pernah menyuruh kita jangan sampai kelaparan. Kan masalah lapar ini manusiawi. Ujar Islam, wahai hamba-hambaku, kalian jangan sampai lapar, kada pernah. Tapi Islam mengarahkan, andai kita lapar, jangan sampai rasa lapar kita ini mengambil hak orang. Ini bagusnya agama kita. Islam itu kada pernah menyuruh kita jangan syarik. Syarik biasa, manusiawi. Tapi kalau kita syarik, jangan sampai berlebihan. Nah maka, diri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan yang para yang takuni tadi, masalah bagaimana orang yang membunuh dan orang yang terbunuh, mudah-mudahan yang membunuh bertaubat sebelum meninggal dunia, dan mudah-mudahan yang terbunuh ada amalan-amalan yang akan menyelamatkan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada satupun dari umat Rasulullah yang akan masuk ke dalam neraka. Sebelum kita tutup, kita baca Fatihah 3 kali, Qul huwallahu 3 kali, tutup dengan salawat 3 kali. Niatkan sesuai dengan hajat masing-masing. Yang garing mudah-mudahan sehat, yang sedang mempunyai masalah mudah-mudahan ada jalan keluar, yang sedang mempunyai hajat mudah-mudahan kabul dunia dan akhirat. Dengan kemuliaan surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا